variasi yang sama atau tidak. Ya, ingat apakah data kita mempunyai variasi sama atau tidak. Nah, yang ketiga, berbeda dengan dua uji T sebelumnya bahwa independent t-test dilakukan pada data numerik dan data kategori. Nah, menarik kan? Kalau yang kedua tadi itu khusus untuk data numerik, one sample t-test, itu kita data numerik ya jelas tadi. Per t-test juga data numerik, pre dan post juga jelas. Nah, sementara untuk t-test ini dia itu digunakan untuk satu jenis data numerik dan satu jenis data kategori. Nah, kita lihat apa maksudnya. Data diambil pada sampel yang berbeda namun sama dalam hal tujuan. Nah, kita lihat nih maksudnya apa sih? Oke. Nah, ini dia contoh kasus. Seorang peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan daya antiinflamasi ya dari indomethacin dan paracetamol. Nah, ya, jadi ada peneliti nih ingin melihat apakah ada perbedaan daya antiinflamasi antara indomethacin dan paracetamol. Maka pada kasus ini sampel yang berbeda terletak pada indomethacin dan paracetamol. Ingat tadi, sampel kita itu berbeda, tidak sama. Ya, independen jadinya di sini. Ada indomethacin dan ada paracetamol. Oke, nah kalaupun saya contohkan kepada yang hal lain, misalkan yang berbeda apa? Jenis kelamin. Kita ingin melihat apakah ada perbedaan pengetahuan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, misal. Oke, ataupun kita ingin melihat apakah ada perbedaan indeks massa tubuh atau body mass index ya, atau BMI antara orang yang tidurnya lama dan sebentar seperti itu. Ya, nah itu dia. Di mana sih sampel yang berbeda itu? Yang pertama tadi laki-laki dan perempuan itu dianggap sebagai sebuah sampel yang berbeda, tidak sama. Yang kedua tadi itu antara tidur lama dan tidur sebentar, itu juga merupakan antara sampel yang berbeda. Oke, ya bisa dipahami ya. Sementara itu tujuan yang sama adalah ingin mengetahui perbedaan antiinflamasi. Ya, jadi kalaupun pada perempuan pakai tingkat pengetahuan berjenis kelamin juga kita ingin tujuannya sama, kita mau melihat apakah ada perbedaan pengetahuan antara laki-laki dan perempuan. Itu juga dengan BMI, apakah ada perbedaan BMI antara yang lama tidur atau yang sebentar tidur. Oke, gimana, bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Nah, ini dia contohnya. Maka dari kasus tersebut diperoleh data sebagai berikut. Data daya inflamasi dalam bentuk data numerik, sementara untuk data jenis obat untuk data berjenis data kategori. Obat untuk data berjenis kategori. Nah, maksudnya gini. Jadi daya antiinflamasi ini tuh dihitung berdasarkan berdasarkan numerik ya. Daya antiinflamasinya. Ya, ini datanya data numerik. Nah, sementara ini jenis obat ini adalah data kategori. Satu ini untuk ini indomethacin ya, yang dua ini untuk paracetamol. Nah, ya. Jadi ini sebenarnya yang kategori. Ya, kita akan menganalisis data kategori dan data numerik di sini. Ini numerik, ini kategori. Ingat, ini numerik, ini kategori. Oke? Nah, untuk menyelesaikan analisisnya, maka perlu melakukan langkah sebagai berikut. Yes, langkahnya sama sebenarnya dengan langkah yang tadi, cuman ada menu aja yang kita pilih nanti yang di akhir yang berbeda. Yang pertama analyze, comparement, dan independent sample test. Nah, kita dimasukkan nih kayak yang tadi ya, kita masukkan jenis daya inflamasi itu di sini. Sementara untuk grup variabelnya itu ini jenis obat. Nah, maka define group, kita akan melihat coding kita tadi berapa? 1 dan 2. Maka 1 dan 2 di sini kita taruh. Sesuai coding ya. Kalau misal teman-teman codingnya itu 3 dan 4, maka di sini harus buat 3 dan 4. Ya, ini misalkan ini di sini teman-teman buat 3, di sini teman-teman buat yang 2 ini jadi 4, maka 3 dan 4 gitu. Oke, sesuai coding ya. Oke, continue. Dan oke. Nah, kita lihat nih sama-sama. Ternyata ada nih perbedaan nih, jauh ya. Nah, jadi
sebenarnya ini memang datanya agak seperti ini ya, karena memang jauh. Kalau seperti ini juga secara fisik jelas kita lihat bahwa ada perbedaan delta, dan juga secara statistik juga seharusnya ada, karena ringnya itu terlalu jauh. Nah, ingat teman-teman tadi langkah kedua yang kita ingin melihat sebelum menginterpretasikan hasil ini, kita melihat dulu apakah data tersebut bervarian sama atau tidak. Gimana kalau kita melihat bervarian sama atau tidak? Itu di sini dan nilai signifikansi ini. Ya, ini lebih besar daripada 0,05. Artinya H0 diterima. H0 itu selalu berbunyi tidak ada. Nah, maka di sini artinya ialah tidak ada perbedaan atau tidak ada perbedaan varian antara data 1 dan data 2. Artinya variannya itu sama. Oke, tidak ada perbedaan artinya sama. Maka jika variabelnya sama atau jika variansinya sama, kita akan mengambil nilai yang sejajar dengan equal variances estimate. Oke. Nah, namun ada kalanya data itu bervariasi berbeda atau bervariasinya beda. Jika variasi berbeda, maka nilai signifikansi ini untuk level 10 test for equality of variance ini itu di bawah 0,05. Ya, kalau nilainya di sini itu di bawah 0,05, maka H0 kita tolak dan menerima asumsi HA atau H alternatif atau hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif itu berbunyi ada perbedaan. Ya, bisa dipahami ya. Namun pada kasus ini di sini bahwa kita tidak ada perbedaan, artinya variasinya itu sama. Maka kita ambil nilai signifikansinya itu di baris atas. Namun ketika dapat kasus bahwa variansi kita itu berbeda atau tidak sama, ya, maka kita akan memilih nilai signifikansinya itu di equal variant non assumptive. Ya, ada kalanya nanti nilai signifikansinya ini berbeda. Ya, ini sebenarnya ini berbeda nih. Namun SPSS hanya memperlihatkan 3 digit di belakang koma. Ya. Seharusnya kalau SPSS melihatkan sampai ke ujung, ini ada perbedaan. Nah, ketika hasil kita itu tidak sampai ke 3 digit, contohnya gini, ada di situ 0,042 atau 0,049 misal di sini di sini tertulis 049. Nah, di sini juga terus 059. Nah, itu akan menjadi sebuah keputusan yang berbeda nanti teman-teman. Ya, maka jangan lupa syarat tadi. Kita harus melihat apakah variansinya itu sama atau berbeda. Ya. Nah, ternyata di sini sama, maka akan kita lihat nilainya di signifikansi ini. Ya, ini terus kalau kita lihat itu 0,000. Ya, maka secara statistik H0-nya itu ditolak karena lebih kecil daripada 0,05. Nah, dengan kesimpulan ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata antiinflamasi indomethacin dan paracetamol. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa paracetamol itu lebih tinggi mean-nya daripada indomethacin. Ya. Oke, nah ini bisa kita lihat di sini, ya, seperti yang kita buat tadi ya. Jenis obatnya masuk ke sini, daya antiinflamasinya masuk ke sini, ya. Di sini di grupnya itu ada defend group, pilih grupnya, kita pilih 1 dan 2, dan kita ketiga itu oke. Ya. Nah, oke, baik teman-teman, cukup sekian dari saya pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Yang ingin bertanya silahkan komen di bawah, dan jika ada masukan juga mohon komen di bawah. Ya, maklum saya hanya orang biasa yang masih belajar, terus belajar, masih awam tentang statistik ini. Namun apa yang telah kita ketahui, angka baiknya kalau kita share kepada kawan-kawan semua. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.